Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Apa kau masih ingin di sini atau mau melanjutkan perjalanan? George mulai tak tahan terus berdebat dengan Gabby yang tak ada ujungnya. Mundur, Gabby memilih memberikan perintah untuk George yang hendak menguasai kemudi. Hari ini aku yang mengemudi. Kau tak berniat mencelakai aku lagi kan? George ingin memastikan keselamatannya karena Gabby tak menunjukkan tanda-tanda apapun seperti sebelumnya. Tidak, cepat mundur. George pun akhirnya kembali duduk di kursi belakang. Gabby masih emosi karena gagal membalas perbuatan George. Ia mengendarai dengan kecepatan penuh tanpa memperdulikan keselamatannya dan pengendara lain. Kau ingin segera bertemu Tuhanmu? George bertanya dengan berteriak karena angin yang begitu kencang membuat telinga berdengung dan pastinya sulit untuk mendengar jika suara pelan. Gabby paham apa yang dimaksud oleh George. Pria itu sedang mengomentari caranya berkendara yang ugal-ugalan. Kenapa? Kau takut? Jika takut, maka pegangan. Oke. Grab. George sungguh berpegangan, namun bukan berpegangan di pegangan motor yang ada di belakang, tapi pada tubuh Gabby. Lepas! Gabby menyentakkan tangan George dengan tangan kirinya. Tadi kau yang menyuruhku untuk pegangan. Aku sudah pegangan, sekarang kau melepaskannya, protes George. Bukan berpegangan denganku, tapi di belakang jok motor ada besi yang bisa kau jadikan pegangan, sentak Gabby. Oke, sahut George, namun ia tak berpegangan. Pria itu diam dan melipat kedua tangannya di dada. Sesungguhnya George bisa mengimbangi tubuhnya sendiri dengan kecepatan Gabby. Tak berselang lama, motor mereka pun sampai di desa adat Panglipuran. Terlihat Davis dan Diora sudah menunggu kedatangan mereka. Davis sudah memasang tatapan tajamnya, sedangkan Diora terlihat bernafas lega. "Kenapa kalian lama sekali?" tanya Diora. "Tersesat," George dan Gabby menjawab bersamaan, membuat keduanya saling berpandangan sejenak, namun langsung membuang muka lagi. "Apa kalian sekarang menjadi bodoh? Ada namanya teknologi, masih saja tersesat," cibir Davis. Ia sedang menghina George, tahu betul jika mereka hanyalah beralasan. "Sudahlah, ayo kita masuk." Diora menggandeng tangan Gabby dan mengabaikan suaminya. George dan Davis berjalan di belakang kedua wanita yang mana satu wanita terlihat antusias dan satunya lagi biasa saja. "Seharusnya kalian sungguh tersesat berdua agar aku bisa menghabiskan waktuku berdua dengan istriku," keluh Davis. "Seharusnya kau tak memintaku untuk datang ke sini dan membawa sahabat istrimu itu." George tak mau kalah. "Jika kau mau menyalahkan karena istrimu lebih memilih jalan bersama sahabatnya, salahkan dirimu sendiri. Aku pun akan menyalahkanmu karena kau membuat pendirianku goyah." Davis mengernyit dengan pernyataan George, terutama kalimat terakhirnya. Namun keduanya tak ada yang membuka suara lagi setelah saling mengeluh dan menyalahkan. Berbeda dengan kedua pria itu, Gabby dan Diora sedang melihat seorang wanita yang menggunakan kebaya khas Bali. "Aku ingin memakai itu, kita sewa yuk sebagai kostum berkeliling di sini," ajak Diora menunjuk salah satu penyewaan dan penjual baju adat di sana. Gabby hanya mengikuti Diora saja ketika tubuhnya ditarik paksa karena terlalu antusias. Keduanya pun masuk ke dalam tempat penyewaan dan memilih mana yang cocok untuk dipakai. "Aku ini saja." Diora sudah memutuskan ingin menggunakan kebaya khas Bali dengan warna peach. "Kau tak memilih?" tanyanya karena sedari tadi Gabby hanya diam dan melihatnya memilih. "Tidak, kau saja."
Diora tak mau jika menggunakan pakaian adat sendirian untuk menyusuri destinasinya saat ini. Ia memilihkan untuk Gaby pakai. Ini, kau cocok menggunakan ini. Ia memberikan setelan kebaya dengan warna marun yang sangat cocok dengan karakter Gaby yang kuat dan berani. Gaby tak menolak, dia menghargai apa yang sudah dipilihkan oleh Diora, meskipun sesungguhnya dia tak ingin. Setelah berganti kostum, keduanya keluar. George dan Davis menunggu keduanya di bawah teriknya matahari. Kedua mata pria itu langsung tertuju pada Gaby dan Diora. Bagaimana? Diora menanyakan pendapat suaminya tentang penampilannya. Cantik, puji Davis. Kalau Gaby bagaimana? Tanya Diora pada kedua pria di hadapannya yang masih memandang dirinya dan juga Gaby tanpa berkedip. Hening, tak ada yang menanggapi. Baik George maupun Davis hanya mengatupkan bibirnya tanpa berniat mengeluarkan suara mereka. Davis melirik dan menyenggol tangan George menunggu sahabatnya membuka suara karena tak mungkin dirinya memuji wanita lain sedangkan ada istrinya di hadapannya. Namun George terlihat biasa saja dengan tatapan mata datar seperti biasanya. Mata George menelisik dari ujung kepala hingga ujung kaki Gaby, tetap tak memberikan tanggapan. Ia malah melenggangkan kakinya untuk mulai menyusuri desa adat Panglipuran. Diora merasa tak enak karena menanyakan hal tersebut. Ia melirik ke arah Gaby. Wanita itu terlihat seperti biasanya, tak ada menunjukkan raut kecewa ataupun sakit hati karena tak ada yang memujinya seperti Diora. Kau cantik menggunakan itu, puji Diora berbisik di telinga Gaby. Ia memberikan usapan pada punggung sahabatnya agar tetap percaya diri. Terima kasih, balas Gaby mencoba mengulas senyumnya. Gaby sadar diri, wanita seperti dirinya mana mungkin terlihat cantik dengan busana feminin. Bahkan dirinya sendiri juga merasa aneh dan tak nyaman memakainya. Beruntung dia bukanlah wanita yang haus akan pujian. Jadi ketika tak ada yang memujinya, dia biasa saja, tak kecewa sedikit pun. Kalian mau berdiam di situ terus atau mau melanjutkan perjalanan? Jika hanya ingin berdiam diri saja, lebih baik pulang daripada menghabiskan waktu sia-sia. George berucap dengan lantang dari jarak yang sudah lumayan menjauh, membuat Gaby, Diora, dan Davis langsung menyusul. Davis memberikan tatapan pada Gaby dengan pertanda agar wanita itu menjauh dan membiarkannya jalan berdua dengan istrinya, karena Diora terus saja menggandeng Gaby tanpa melepas sedikit pun. Gaby yang paham pun langsung membuka suaranya. Kau berjalanlah dengan suamimu, temani dia. Aku kesulitan berjalan jika kau terus saja menempel denganku. Kilahnya seraya melepas tangan Diora. Baiklah, Diora menurut. Gaby pun berjalan sendiri di belakang, dengan langkah yang lambat karena sulit untuknya melangkah. Menyusahkan, gerutu Gaby. Ia yang tak sabar pun menaikkan bawahan kebayanya untuk mempermudah berjalan. Dasar wanita jadi-jadian, hina George ketika Gaby melewati pria itu yang sengaja berhenti. Diam kau, mulut sampah, sentak Gaby. Ia tak memperdulikan George. Apa kau sengaja menaikkan bawahanmu itu agar orang iba dengan luka di betismu atau mau menggodaku? Sayangnya, aku tak akan tergoda dengan wanita yang tak pantas dikatakan sebagai wanita. Gaby menghentikan langkahnya, membalikkan tubuhnya menghadap George, menarik nafasnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya kasar. Ia melirik sekilas di sekitarnya. Memang sudah tak ada orang lain, hanya ada mereka berdua saja. Apa pria itu tergoda dengan pahanya yang sedikit terekspos? Ah, tidak mungkin. Aku sungguh ingin merobek mulut sampahmu itu,
Jika kau tak bisa bertutur kata santun, maka lebih baik diam. Kau bisa melukai hati orang lain dengan perkataanmu itu. Gabby berucap dengan penuh penekanan. George menyunggingkan senyum sinisnya. Apa orang sepertimu bisa sakit hati? Bahkan kurasa kau tak memiliki hati, hanya keras kepala yang kau miliki. Kau bicaralah dengan angin, aku malas menanggapimu. Gabby berbalik, ia memilih meninggalkan George. Ada apa denganku? Kenapa jika dengannya aku banyak bicara? Dan kenapa aku tak rela dia menyudahi pembicaraan denganku? Gumam George, ia merutuki dirinya sendiri. Ia juga tak paham mengapa bersama Gabby selalu ingin mengobrol, karena ia tak tahu ingin mengatakan apa. Apalagi George memang tak bisa berkata manis atau memuji ataupun kata-kata romantis. Itulah sebabnya hanya sebuah cacian yang bisa ia lontarkan.